Hai, saya Paskarina. Di video kali ini saya ingin berbagi sharing insight di mata kuliah pengembangan kepribadian profesi pada pertemuan pertama dan kedua. Yang dimana kemarin kita itu membahas mengenai undang-undang, dan saya baru menyadari bahwa dalam bimbingan konseling itu juga punya undang-undang, dan kemarin tuh kita membahas ada 3 undang-undang. Yang pertama itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 mengenai BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, aku ada beberapa pasal yang aku ambil di pasal 2, yaitu di mana layanan BK di dalam konseling ini pada suatu pendidikan memiliki fungsi, yaitu pertama pemahaman diri dan lingkungan, kedua fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, yang tiga penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, yang keempat itu ada penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir, yang kelima ada pencegahan timbulnya masalah. Nah, lalu di pasal 4 juga membahas tentang layanan BK yang dilaksanakan. Ada beberapa asas nih. Nah, dalam BK itu juga memiliki beberapa asas berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu ada kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, kepaduan kerja, keharmonisan, keahlian, dan tuturi handayani. Lalu di pasal 5 tercatat bahwa layanan BK itu dilaksanakan berdasarkan prinsip yang pertama merupakan proses individualisasi, yang kedua menekankan pada nilai positif, yang ketiga berlangsung dalam berbagai latar belakang, yang keempat merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Lalu yang kelima disusun berdasarkan kebutuhan konseling. Lalu di pasal 6 saya juga ambil bahwa komponen layanan BK itu memiliki 4 program. Yang pertama itu adalah layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga adalah layanan responsif, dan keempat adalah layanan dukungan sistem. Lalu bidang layanan BK itu ada 4 cakupan, yaitu pertama bidang layanan pribadi, bidang layanan belajar, bidang layanan sosial, dan bidang layanan karir. Nah, keempat itu pembahasannya berbeda-beda. Lalu di pasal 10 juga tertulis bahwa penyelenggara BK pada SMP atau yang sederajat dengan SMA maupun SMK dilakukan oleh konselor maupun guru BK yang melayani 150 konseli maupun peserta didik. Oke. Itu tertulis dalam undang-undang. Lalu di pasal 11 calon konselor atau guru BK ini harus memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan atau yang disebut dengan S1. Oke, lalu pedoman dalam memberikan arah penyelenggaraan layanan BK ini diimplementasikan dalam kurikulum 2013 secara khusus bertujuan untuk memfasilitasi konselor maupun guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan BK. Lalu yang kedua itu memberi acuan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana maupun prasarana. Lalu yang ketiga memberikan acuan dalam monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan guru BK. Ini guru BK berdasarkan pendidikan di sekolah. Oke. Lalu kemarin kita juga membahas bahwa seseorang dapat dikatakan profesi apabila ia memiliki yang pertama standar kompetensi, yang kedua etika dan sanksi, yang ketiga asosiasi profesi, yang keempat kode etik. Oke, lalu undang-undang yang kedua itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 mengenai standar
kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Saya juga ambil beberapa pasal yang cukup menonjol, yaitu pasal 1 berisi tentang untuk diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Lalu di pasal 2 tertulis penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi. Nah, kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan ini merupakan jalur pendidikan formal maupun non formal. Yang pertama itu harus S1 dalam bidang BK dan berpendidikan potensi berprofesi konselor. Nah, memasuki kompetensi konselor ada 4 kompetensi konselor. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yaitu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Lalu yang kedua, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga itu ada kompetensi sosial, mengimplementasikan kolaborasi inter di tempat kerja, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Lalu yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu menguasai kerangka teoretik dan praktis BK, merancang program BK dan memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Oke, lanjut ke pasal ketiga, yaitu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi dari undang-undang ini untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dari pertemuan kemarin membahas tentang undang-undang yang saya dapat itu pertama, saya dapat belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukan kita di mata masyarakat maupun di mata hukum. Lalu yang kedua, penting yang perlu kita ketahui bahwa standar kompetensi guru BK itu penting, karena belum tentu yang lulusan BK itu memiliki wawasan yang luas ataupun memiliki kompetensi yang cukup, apalagi yang bukan lulusan dari BK. Terus yang ketiga, maka dari itu penting adanya undang-undang dalam BK. Kenapa nih? Karena pendidikan itu di bawah naungan pemerintah. Maka dari itu pendidikan di bawah standarisasi undang-undang yang tentunya juga dibawa oleh wawasan pemerintah. Oke, sekian dari video kali ini. Mohon maaf kalau aku nggak bisa bahas pertemuan ini yang panjang, karena aku hanya bisa sharing dengan apa yang aku dapat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.